Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE, praktisi K3 ataupun rekan-rekan yang tertarik dengan dunia K3. Nah, rekan-rekan, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan alat pelindung diri ataupun APD ataupun juga dikenal dengan Personal Protective Equipment atau dengan PPE. Seperti yang kita tahu, pengertian dari alat pelindung diri itu sendiri adalah suatu peralatan yang didesain khusus untuk melindungi bagian tubuh dari manusia sehingga bisa meminimalkan akibat dari suatu kecelakaan. Itu yang disebut dengan pengertian APD tersebut. Nah, rekan-rekan, seperti yang kita tahu, untuk penentuan APD ini sendiri ini ada beberapa proses. Jadi sehingga kita tidak tiba-tiba menetapkan APD apa saja yang dipersiapkan untuk para pekerja, tapi ada proses penentuan APD itu sendiri. Pertama, seperti yang kita tahu, dalam langkah hazard identification, kita mengidentifikasi bahaya-bahaya apa yang ada di lapangan yang bisa berimpact sehingga menyebabkan para pekerja bisa terjadinya kecelakaan. Nah, pada tahapan inilah kita bisa memetakan, melakukan mapping alat pelindung diri yang sesuai dengan pekerjaan itu nanti ditetapkan untuk penyediaannya. Jadi seperti itu. Kemudian tentukan semua tindakan pencegahan yang harus dilakukan. Di sini APD seperti yang kita tahu itu adalah urutan terakhir dalam suatu mitigasi risiko, kontrol risiko. Nah, jadi sebelum adanya APD ini sendiri, buatlah mitigasi-mitigasi yang sesuai berdasarkan tahapan tersebut sehingga APD ini merupakan pelindungan terakhir. Seperti yang kita tahu, APD ini adalah bagian yang paling kecil dari kontrol risiko tersebut. Nah, jadi memang tugas dari tahapan-tahapan engineering, administratif itu sangat penting sekali. Setelah kita menentukan APD tersebut, pastikan personel yang di lapangan ini menggunakan APD tersebut ketika melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan. Nah, ini sangat penting dilakukan untuk pengawasan-pengawasan di lapangan. Nah, apa yang harus didapatkan oleh para pekerja di lapangan selain mereka mendapatkan APD tersebut? Di situ ada pelatihan. Jadi, semua pekerja yang mendapatkan alat pelindung diri ini wajib untuk mendapatkan pelatihan. Jadi, gunanya apa? Agar para pekerja ini memahami fungsi dari alat pelindung diri tersebut, pemahamannya paham, sehingga mereka juga tidak salah menggunakannya, sehingga mereka selalu menganggap APD itu penting bagi mereka. Nah, semua pekerja harus mendapatkan pelatihan. Pelatihannya isinya apa? Penggunaan APD. Nah, cara menggunakan APD ini nggak sembarangan ya rekan-rekan. Ada beberapa APD alat pelindung diri yang mempunyai cara penggunaan yang tidak sembarangan. Apabila kita salah dalam menggunakan, bisa berimpact ataupun APD ini tidak berfungsi sesuai fungsinya untuk melindungi bagian tubuh kita. Justru ini akan menjadi bahaya baru. Kedua, bagaimana cara melakukan perawatan alat pelindung diri tersebut. Seperti yang kita tahu, kita setelah mendapatkan alat pelindung diri harus dirawat. Nah, ini sangat penting ya. Bagian perawatan ini ataupun maintenance dari alat pelindung diri ini banyak orang menyepelekan, banyak para pekerja menyepelekan. Misalkan penggunaan safety shoes. Safety shoes itu kita harus rajin bersihkan, kemudian penyimpanannya seperti apa, kita lakukan pencucian misalkan dan sebagainya. Kemudian juga yang terakhir adalah penyimpanan alat pelindung diri. Tadi pertama, para pekerja itu harus diberi pelatihan terkait dengan penggunaan, perawatan, dan penyimpanan. Jadi 3 komponen ini harus dipahami oleh para pekerja yang mendapatkan alat pelindung diri. Jadi itu tugas dari pengurus yang di lapangan untuk memberikan pelatihan-pelatihan terhadap pekerjanya terkait dengan penggunaan alat pelindung diri ini. Jadi penggunaan APD ini yang training yang diberikan kepada para pekerja adalah terkait dengan mereka harus paham bahwa APD ini memberikan perlindungan bahaya terhadap para pekerja. Nah, jadi itu memberikan perlindungan ataupun melakukan minimalisasi jika terjadi suatu kecelakaan. Nah, itu yang harus dipahami oleh pekerja mengapa mereka harus menggunakan APD. Kedua, penggunaan APD ini adalah mengurangi dampak dari suatu kecelakaan ataupun melindungi dari suatu bahaya, bukan menjadi
bahaya baru bagi para pekerja apabila mereka salah menggunakan alat pelindung diri tersebut. Itu yang sangat penting juga. Kemudian penggunaan APD ini harus disesuaikan dengan bahaya dan risiko yang ada di lapangan. Penggunaan juga ini harus diingat tidak mengganggu alat pelindung diri yang lain. Jadi menggunakannya secara benar sehingga tidak mengganggu fungsi-fungsi dari misalkan kita menggunakan ada alat pelindung diri yang lain sehingga tidak mengganggu fungsi dari alat pelindung diri yang lain tersebut. Kemudian seperti yang kita tahu rekan-rekan, APD ini harus digunakan sesuai dengan manual book ataupun instruksi ataupun yang telah dikeluarkan oleh manufaktur dari alat pelindung diri tersebut. Ini sangat penting bagi kita ya rekan-rekan karena banyak beberapa kejadian. Contohnya aja, banyak kita memberi suatu produk dan sebagainya, kita lalai untuk membaca manual book. Jadi yang berikutnya adalah terkait dengan penggunaan APD yang sesuai dengan instruksi dan standar dari pabrik. Penting sekali ini rekan-rekan kita untuk membaca manual book dari suatu alat pelindung diri. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian cara penggunaannya seperti apa. Itu biasanya tertera ada di manual book suatu pabrikan ataupun manufaktur peralatan tersebut. Dan sebelum menggunakan, periksa dulu alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini yang kita pakai. Apakah ini sudah optimal untuk melakukan perlindungannya? Apakah cara penggunaannya benarnya seperti apa? Sehingga misalkan pemakaian earplug. Nah, pemakaian earplug bagaimana secara optimal bisa melindungi pendengaran kita? Di situ ada cara pakai yang benar, kemudian petunjuk-petunjuk yang lain sehingga earplug ini akan optimal melakukan perlindungan bagian pendengaran kita. Kemudian juga ingat ya rekan-rekan, tidak semua APD bisa digunakan secara bersama-sama. Ini hanya personal, misalkan masker. Nah, masker saya kira rekan-rekan pasti nggak akan pernah mau berbagi dengan rekan-rekan kerja yang lain. Kemudian juga ada earplug. Earplug juga dipergunakan secara personal ya, nggak boleh ganti-ganti orang. Jadi memang standarnya seperti itu sehingga tidak terjadi penularan penyakit, misalkan penggunaan masker tadi dipakai bersama-sama, kemudian earplug juga dan sebagainya. Kemudian selanjutnya terkait dengan APD yang sudah rusak rekan-rekan, APD ini harus dikembalikan ataupun tidak digunakan kembali karena penggunaan APD yang rusak seperti yang kita tahu ini akan menjadi bahaya baru bagi para penggunanya. Jadi itu adalah yang harus dipelajari terkait dengan penggunaan alat pelindung diri tersebut. Nah, kemudian yang harus dipahami oleh para pekerja juga adalah terkait dengan penyimpanan alat pelindung diri ini sendiri. Tempat penyimpanannya seperti apa? Seperti yang kita tahu, selain kita membaca petunjuk dari petunjuk dan instruksi standar dari pabrik dari peralatan tersebut, kemudian juga kita harus memahami tempat penyimpanannya biasanya ditempatkan pada tempat yang kering, tidak lembab, ataupun tidak terkena sinar UV secara langsung. Jadi tempatkanlah alat pelindung diri tersebut disimpan pada tempat-tempat yang seperti itu. Kemudian simpanlah alat pelindung diri ini dari tempat-tempat yang jauh dari jangkauan hewan-hewan perusak. Nah, ini hati-hati rekan-rekan. Ada beberapa case kita menyimpan alat pelindung diri, tapi tempat penyimpanannya ini ada berapa binatang-binatang perusak seperti tikus, kemudian penempatan sepatu tidak pada tempatnya, biasanya sering ada diganggu dengan binatang-binatang liar, anjing sepertinya dan seperti itu. Kemudian juga ada penyimpanan misalkan masker kita simpan yang dekat dengan serangga, ini otomatis biasanya akan ada kerusakan ataupun masker kita akan menjadi bau. Nah, jadi tempat penyimpanan ini harus jauh dari hewan-hewan yang merusak. Kemudian seperti tadi pastikan jangan terpapar langsung oleh sinar matahari karena di sini ada sinar UV. Sinar UV ini bersifat merusak apabila alat pelindung diri tersebut terpapar secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama sehingga fungsinya akan tidak optimal. Untuk perawatan alat pelindung diri juga biasanya di dalam instruksi ataupun standar dari pabrikan tersebut, dia akan menstate atau membilang atau menyebutkan bahwa
dilarang melakukan modifikasi. Nah, ini yang sering kita lakukan mungkin di lapangan ya, rekan-rekan, dilarang melakukan modifikasi terhadap alat pelindung diri, dilarang untuk penambahan warna ataupun pengecatan. Jadi itu akan memang akan membuat alat pelindung diri ini mungkin mengalami kerusakan ataupun fungsinya tidak optimal, ataupun umur dari alat pelindung diri ini akan cepat rusak dan sebagainya. Jadi itu sangat dilarang untuk melakukan modifikasi ataupun pengecatan dan sebagainya terhadap alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini seperti yang kita tahu tersedia mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Itu tersedia memang spesifik alat-alat pelindung dirinya. Misalkan helmet, kemudian alat pelindung muka dan wajah, telinga, masker, baju coverall, sampai dengan hand gloves, kemudian ada sepatu dan sebagainya, kacamata juga. Nah, itu ya rekan-rekan terkait dengan alat pelindung diri ini. Jadi nanti di lapangan lakukan identifikasi bahaya, kemudian tentukan alat pelindung diri yang tepat untuk bahaya-bahaya yang di lapangan, sehingga ini akan menjadi suatu kontrol risiko bagi para pekerja di lapangan. Nah, rekan-rekan, saya kira sampai di sini dulu pada kesempatan ini kita pembahasan terkait dengan alat pelindung diri ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan bahas lebih detail lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.